mengambil waktu Ibu nih sekitar 10 sampai 15 menit ya Ibu ya. Jadi sebelum Ibu melaksanakan praktik mengajar di kelas, ada beberapa hal nih yang akan saya pertanyakan. Boleh ya Ibu ya? Boleh, Bu. Oke. Jadi sebelum Ibu melaksanakan praktik mengajar di kelas, apa-apa aja sih yang strategi yang Ibu lakukan sebelum mengajar di kelas itu, Bu? Yang Ibu terapkan nih di dalam pembelajaran mapel pelajaran Ibu. Oh, strateginya yang saya terapkan adalah pembelajaran PJBL itu. Oh, PJBL, project apa itu ya? Project Based Learning. Ya, oke, project based learning ya Bu ya, oke. Terus selain itu juga nanti kita langsung melakukan praktikum di sana. Oh, praktikum. Diskusi, jadi kita melaksanakan semua melakukan praktikum. Jadi melakukan langsung. Oh, jadi praktik langsung ya Bu ya. Oh, berarti ada kontennya, ada proses dan pasti ada produknya ya Bu ya, kalau misalnya PJBL ini. Baik Ibu, berapa nih rentang nilai dari 1 sampai 10 yang akan Ibu berikan pada keberhasilan pada strategi yang sudah Ibu terapkan, yang akan Ibu lakukan nanti di dalam pembelajaran? 90 Bu. 90 ya Bu ya, oke baik. Seandainya kalau boleh tahu nih pelajaran yang akan Ibu lakukan menggunakan metode apa nih Bu Ulfa? Ya, PJBL tadi. PJBL tadi ya, oke. Project Based Learning tadi ya. Oke, berarti PJBL berarti di situ kan ada konten, ada prosesnya juga, ada produk ya atau hasil. Nah, seperti yang kita tahu ya Ibu ya, itu berarti sama dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Oke. Dari 3 tahap pembelajaran tadi, ada konten, ada proses, dan ada produk atau hasil. Jadi dari masing-masing tahap ini, Ibu Ulfa, misalnya konten, Ibu memberi nilai berapa nih dari rentang 1 sampai 10 saat proses pembelajaran Ibu? Kira-kira di dalam tahap proses itu keberhasilannya di angka berapa sih gitu? 85 Bu. 85 ya. Itu kendalanya di mana itu Ibu? Biasanya kan setiap siswa beda pemahaman ya Bu. Iya benar. Mungkin ada yang langsung bisa mengerti dengan konten, ada yang harus dijelaskan lagi. Berarti Ibu melakukan pembelajaran itu dengan bervariasi ya kontennya Ibu ya? Baik. Oke. Kira-kira apa nih penilaian yang akan Ibu lakukan atau Ibu tekankan pada pembelajaran nanti untuk melihat kemampuan siswa atau peserta didik dalam menguasai materinya? Observasi ya Bu? Oke. Pada saat praktikum berlangsung, kemudian nanti ada juga asesmen akhirnya. Asesmen akhirnya, oke. Berarti ada asesmen akhir ya Bu ya, baik Bu Ulfa, saya rasa sudah cukup. Terima kasih ya Ibu atas jawabannya yang Ibu berikan. Sekarang Ibu bisa mulai praktik mengajarnya nih di kelas yang hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat lahir dan batin. Ada yang sakit hati? Ada? Jangan lama-lama sakit hatinya ya. Oke, baik. Gimana ketua kelas? Tolong pimpin doanya ya. Siap dan belajar bila kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah birahmatika ya Semoga hari ini apa yang kita dapat bisa bermanfaat ya bagi kita dan bagi orang lain nantinya. Amin. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Untuk hari ini materi kita tentang kualitas air. Ya, kalian di kelas 10 udah ada pengantar tentang kualitas air. Apa itu kualitas air? Kualitas air itu adalah tentang apakah air itu bagus atau tidaknya untuk dijadikan budidaya. Ya, saya harap kalian masih ingat tentang kualitas air.
kita akan membahas tentang materi pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Dulu di kelas 10 kalian mengenal tentang 3 parameter, yaitu parameter fisika. Apa lagi? Oke, itu adalah parameter kualitas air. Yang akan kita bahas di sini yaitu tentang kualitas parameter kimia kualitas air. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah pelajaran ini berlangsung, anak-anak semua bisa ada di sini ya. Mampu mengumpulkan informasi tentang pengelolaan parameter kimia kualitas air. Terus mampu mempraktikkan pengelolaan parameter kimia kualitas air. Nanti kita akan melakukan praktik langsung tentang pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Terus peserta didik mampu mengkomunikasikan tentang hasil praktikum pengelolaan parameter kimia kualitas air. Setelah melakukan praktikum, kalian bisa mengkomunikasikan. Maksudnya di sini, kalian bisa mempresentasikan hasil dari praktikum yang sudah dilakukan. Kalau sudah bisa mengkomunikasi, berarti kalian benar-benar paham tentang apa yang sudah kalian lakukan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan udah senyum duluan ya dia. Sepertinya dia tahu apa yang akan kita lakukan. Oke, kita mulai peregangan dulu ya. Berhadapan. Oke, clue-nya adalah kepala, pundak, lutut. Tangkap. Ya, kakinya nggak ada. Kepala, pundak, lutut, tangkap. Oke? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kepala, pundak, lutut, tangkap. Dia dapat simpan ya untuk dia presentasi ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Oh, belum ya? Belum ya dia. Mana kok? Dia dulu. Dah? Sekali lagi ya. Pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut. Nanda ulang. Dia buat malam dah. Nanda ulang. Lo tak asyik. Ulang lagi. Kepala, pundak, lutut, tangkap. Oke, kita masuk ke materi kita. Pengelolaan parameter kimia kualitas air. Di sini saya mau bertanya, apakah ada yang pernah melihat orang mengelola air atau merubah air menjadi jernih, dari keruh menjadi jernih? Bukan magic ya. Bukan magic ya. Ya? Ada? Saya gimana nih? Bukan melihat orang, tapi membuat sendiri. Oh, makan sendiri ya? Buat sendiri. Air apa? Air semupur. Es nubung. Kemudiannya itu buat apa orangnya? Tiga mungkin. Coklat. Coklat. Terus setelah kamu filter, bening. Berbau nggak? Masih berbau. Pakai arang. Nah, ya. Nanti kita coba. Oke, terima kasih ya Daniel. Aplaus dulu untuk Daniel.
Selanjutnya, saya juga akan bertanya sedikit. Apakah ada yang tahu tentang, pernah nggak dengar pengelolaan parameter kimia kualitas air? Ada? Pengelolaan parameter kimia kualitas air adalah upaya untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan peruntukan yang terdapat dalam kondisi alami. Berarti dalam pengelolaannya kita membuat air tersebut sesuai dengan peruntukannya. Air itu untuk apa sih? Untuk minum kah? Untuk budidaya kah? Nah, kalau untuk minum berarti kita ada pH-nya untuk minum berapa? Ya, kalau untuk budidaya berapa pH-nya? Nah, itu yang akan kita lakukan yang namanya pengelolaan parameter kimia kualitas air. Namun di sini yang akan kita kelola adalah air yang awalnya keruh menjadi jernih dengan menggunakan filter sederhana. Oke? Nah, ini dia tentang filter kimia. Bekerja dengan menangkap bahan terlarut seperti gas, bahan organik terlarut, dan sejenisnya. Mekanisme ini dilakukan dengan bantuan media filter berupa arang aktif, resin ion, zeolit, atau melalui fraksinasi air. Di sini kita akan menggunakan bantuan media. Bantuan media berarti berupa bahan yang akan menjadi bantuan untuk menjernihkan air tersebut. Itu ada arang aktif. Arang aktif itu biasanya arang ya, tahu ya, arang yang biasa kita untuk membakar ikan, ayam, sate, ya. Kemudian ada lagi fungsi, ada 3 fungsi filter kimia. Yang pertama itu ada penyerapan, pertukaran ion, dan penjerapan. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan eksperimen tadi. Kita akan membentuk kelompok sesuai dengan jumlah kalian. Jadi kita kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Oke, silakan duduk per kelompoknya seperti biasa kelompoknya, ya. Cepat kelompoknya. Berempat ya. Sudah duduk per kelompoknya masing-masing? Sudah? Oke, baik. Saya akan membagikan lembar peserta didiknya, lembar kerja kalian nanti. Nah, kemudian untuk prosedur, itu akan saya kirim gimana prosedur praktikum kita. Udah ya, udah dapat semua ya, gimana prosedurnya. Nah, oke, baik. Boleh ambil bahan-bahannya di sebelah kiri. Silakan, perwakilan aja satu kelompok, satu orang aja ambil. Ambil satu orang aja. Udah diambil semua alat dan bahan? Udah ya? Untuk prosedur praktikumnya udah saya kirim per kelompoknya masing-masing. Ini adalah LKPD. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kita punya ijuk. Kemudian ada arang, kapas, pasir, dan kerikil. Silakan kalian lakukan kira-kira 15 menit. Cukup? Cukup? Oke. Silakan. Makanya kita coba bisa jadi atau enggak. Lebih besar yang ini. Lebih besar yang mana tadi? Yang bawah kan, Bu? Nah. Lebih besar yang lebih tinggi yang bawah. Iya, yang bawah ini kan yang bawah, Bu. Oh iya, betul.
Kalau ada kurang bahan-bahannya, perhatikan ya langkah-langkah dari yang kalian lakukan. Coba tengok di situ, kan ada di prosedur. Prosedurnya ada. Baru bilang aku pasti hebat. Hijaunya dipotong lagi. Hijau di mana? Pakai hijaunya. Boleh. Berarti dia nanti jadi penutupnya, atau sebelum arang boleh juga. Sebelum arang nggak sih? Belum asing. Yang udah sambil menunggu airnya turun semua, tetap dijaga dengan adanya. Kalau ada yang tidak isi, silakan digunakan ya. Untuk yang isi tentang laporan, karena adanya sudah isi. Ya, kayak isi ya. Bisa tengok ada yang saya kasih, bisa juga kalian mencari yang di internet. Nanti bisa kalian buat dari pasar. Ada apa sebenarnya? Ya. Ini kan bisa dibuat apa aja. Apa? Pengolahan filter itu bisa menggunakan dengan apa-apa. Ini maksudnya. Iya. Berarti pengolahan limbah dengan menggunakan filter itu bisa dilakukan dengan cara ini tadi. Filter sederhana. Udah? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Misalnya kerikil itu untuk apa? Arang itu untuk apa? Terus tisu itu untuk apa? Kapas itu untuk apa? Bisa kalian cari di internet. Fungsinya untuk apa aja? Ya? Ini udah itunya. Ya? Dibuat. Yang pertama dilakukan apa? Apa dulu yang bagian bawah? Nah, letakkan tisu, kemudian masukkan pasir, terus kemudian masukkan kerikil. Ini. Nah, hal yang pertama dilakukan itu berarti menyusun apa yang paling bawah. Apa yang paling bawah kalian susun tadi? Kita akan presentasi ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 3 maksudnya. Dokter ya. Digulung-gulung dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil Praktikum kami yang berjudul pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Nama-nama kelompok cepat. ya, nama-nama kelompok kami dari Yudi, Aulia Tiga, Muhammad
Denis Adi Putra, Taiwan. Nomor 1, tuliskan yang Anda ketahui tentang pengelolaan limbah dan filter air. Pengelolaan limbah bisa menggunakan filter sederhana teman. Filter sederhana yang berisi media seperti 1. Tisu, 2. Kapas, 3. Pasir, 4. Kerikil, 5. Batu, 6. bubuk, 7. air. Nomor 2, tuliskan alat dan bahan pembuatan filter air sederhana. Alat ini ada botol, pisau, dan air serut. Alat bahan juga ada tisu, Ada mau nanya? pasir, Ada mau nanya? kapas, hijau, kerikil, dan arang. Nomor 3, tuliskan fungsi dari bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan filter air sederhana. 1. Arang sebagai penetral zat kimia dan bau. Nomor 2, hijau agar air turun merata. Nomor 2, batu. Batu adalah untuk menyaring kotoran padat, baik yang berbentuk besar maupun halus. 4. Pasir. Pasir sebagai menyaring partikel kotoran dan mikroorganisme dalam air kotor. Nomor 5, kapas. Kapas dan tisu untuk menahan lapisan filter air. Air lainnya agar tak jatuh ke dalam air. Kipas. Tuliskan prosedur pembuatan filter air sederhana. 1. Sediakan botol, lalu potong menjadi 2 bagian. 2. Masukkan kapas sekitar 5 lembar. 3. Masukkan tisu sekitar 5 lembar. Masukkan kerikil. Masukkan hijau. Masukkan arang, lalu lapisi lagi dengan tisu. Nomor 5. Buatlah kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Air yang kotor dapat menjadi jernih dengan menggunakan filter air mekanik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa ada pertanyaan? Oke, silakan Aulia. Dia mau bertanya sama kelompok. Kami dari kelompok 2 akan bertanya, apa fungsi arang
pada pembuatan filter air. Fungsi arang di filter air adalah menghilangkan bau ataupun zat kimia yang terdapat pada air itu, bukan air kotor. Oke, baik. Oke, apa ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada yang mau nanya hasil dari praktikumnya? Ya, oke, baik. Itu tadi ya praktikum kita tentang filter air sederhana. Ya, pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana. Nah, dari hasil praktikum yang kita dapat, air yang awalnya berwarna keruh bisa menjadi jernih. Bukan berwarna sih. Air yang keruh jadi berubah menjadi jernih. Ya. Berdasarkan praktikum, kira-kira airnya itu berubah warna nggak? Maksudnya berubah dari keruh? Ada perubahan dari awal dan setelah kita saring? Ada ya? Ada. Nah, mungkin di setiap praktikum itu tidak selalu hasilnya harus benar. Ya. Jadi, eksperimen itu tidak selalu benar. Kalau dia salah, kalau dia tidak benar, misalnya nih, airnya tidak jernih, misalnya gitu. Kita akan cari apa sih penyebab dari kenapa dia tidak jernih. Ya, atau tadi mungkin penyaringan pertama. Ini kan beberapa kali penyaringan dibuat. Baru dia jernih. Awalnya memang udah jernih, tapi setelah disaring lagi bertambah jernih. Kira-kira kenapa? Nah, hal itu bisa disebabkan karena kalian memotong aquanya itu terlalu pendek. Ya, jadi bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam untuk menyaring itu kurang. Makanya hasilnya juga kurang jernih. Ya, itu tadi. Tapi kalau untuk eksperimen itu sudah dihitung berhasil. Nah, kemudian setelah kalian mempelajari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apakah kalian mengerti apa yang saya sampaikan? Ngerti ya? Ngerti ya? Apakah selama pembelajaran kalian merasa nyaman? Nyaman? Nyaman karena dapat permen. Ya, mungkin yang dapat permen 2 sangat nyaman. Oke, baik, sebelum saya tutup, ini ada penilaian individu, tolong diisi sebentar ya sebelum kita tutup, kita masih ada waktunya sedikit. Ini pilihan ganda. Ini langsung bulat aja. Iya, itu pilihan ganda. Enggak, buat aja, isi aja. Dah. Ini apa? Ini Udah. aku tengok ini udah. Oke, baik. Berdasarkan dari hasil praktikum kalian, dapat disimpulkan bahwa materi kita hari ini yaitu pengelolaan parameter kimia kualitas air dengan menggunakan filter sederhana, yaitu dengan bahan-bahan tisu
ijuk, kemudian arang, pasir, kerikil, kapas. Nah, itu bisa membuat air yang keruh menjadi jernih. Jadi memang terbukti bahwa arang itu bisa menyerap, ya, dengan 3 fungsi yang tadi, yaitu penyerapan. Jadi arang itu bisa menyerap kotoran yang ada dalam air, ya. Kemudian selain itu, kita juga tadi di praktikum melakukan sedikit kesalahan. Pada saat pemotongan itu seharusnya yang untuk bahan itu lebih tinggi daripada untuk menampung airnya. Kenapa? Supaya bahannya ini bisa banyak diisi, kemudian hasilnya juga bisa maksimal. Gitu ya. Jadi makanya sudah saya bilang bahwa hasil eksperimen itu tidak harus selalu ya berhasil. Itu kalau tidak berhasil kita cari faktor apa yang menyebab hasil eksperimennya menjadi tidak sesuai dengan teori. Oke. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pengelolaan kualitas air, parameter fisikanya, ya, pengelolaan parameter fisika kualitas air. Oke, baik. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum diakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Kita langsung aja ya Bu Ulfa ya. Saya akan membuat ke Ibu sekitar nggak sampai 10 menit. Kan kemarin Ibu kita sudah melakukan observasi ya, dan Ibu sudah melakukan observasi juga ya di kelas. Nah, hari ini saya melakukan pasca observasi. Nah, yang pertama itu kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, pembelajaran berkomunikasi. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah menyajikan materi yang kemarin itu? Pencapaian hasil pembelajarannya itu kalau boleh tahu keberhasilan pencapaian ini dilihat dari mana ya? Pembelajarannya berarti anak-anak sudah paham ya, misalnya kan kemarin praktikum ya, jadi anak sudah paham langkah-langkah untuk melakukan hal itu. Ya paham langkahnya, kemudian hasilnya juga udah ada hasil yang seperti yang kita harapkan. Kira-kira apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Sudah, Bu. Sudah. Ada beberapa yang sesuai sih. Sesuai. Kira-kira di bagian mana itu yang belum sesuai? Yang belum sesuai, kita kan karena berbagi kelompok ya, mungkin ada beberapa anak mungkin mungkin sih memang ada beberapa anak yang menyediakan, terus juga ada beberapa anak juga yang sedikit terjadi. Jadi seperti yang kita tahu mungkin anak yang biasa aktif di kelompok mungkin itu aja yang mengerjakan, yang lainnya mungkin diam gitu ya. Kira-kira apakah itu yang menjadi kesulitan Ibu di dalam pembelajaran? Iya, Bu. Salah satunya kemudian tadi juga sulit untuk mencari
berarti bahasa yang digunakan dalam praktikum itu ada bahasa istilah bahasa asing ya. Jadi kalau seandainya peserta didik itu menemukan kesulitan di dalam pembelajaran kelompok mereka, apa sih strateginya atau alternatif apa yang ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang peserta didik? Kalau itu istilah-istilah asing itu saya membuat glosa di kita kumpulkan materi ini bahasa-bahasa asing itu, bahasa istilah-istilah asing itu, kemudian nanti anak-anak bisa setidaknya membaca dan menghafalnya. Berarti glosari, kata-kata yang tadi glosari itu kata-kata dalam bahasa asing itu ibu printkan atau ibu tampilkan ke dalam PowerPoint? Oh, di print ya. Jadi Masukkan ke materi. ke dalam materi anak di LKPD ya. Di dalam pembelajaran kemarin, kira-kira ibu apakah ibu juga menemukan kesulitan dalam menyajikan materi? Misalnya ada kendala dalam yang untuk teknikalnya misalnya slideshow-nya bermasalah atau gimana, atau dalam proses pembelajaran tadi? Kalau pada saat teknisnya Lampu ya. lampu Sudah biasa. Ya, slideshow-nya mati ya. Kemudian beberapa kali juga ada yang terus selain itu juga yang tadi Jadi permasalahannya memang fokus tadi itu yang menjadi permasalahan ya. Berarti itu sama ini ya, kesulitan yang peserta didik alami dan yang ibu alami juga, berarti fokusnya itu ya. Oke, jadi alternatifnya tadi apa ini? Kalau seandainya ibu kan menemukan ini fokus peserta didik itu kurang, dan peserta didik itu juga kurang memahami bahasa asing dalam pembelajaran tadi. Kalau seandainya anak itu tidak paham dengan bahasa asing, ibu memberikan glosarium. Nah, kalau seandainya peserta didik ini tidak paham, maksudnya kurang fokus dalam pembelajaran, itu apa sih strategi yang akan ibu lakukan? kita ada kesulitan. Adakan ice Kalau mulai suasana kelasnya sudah tidak kondusif, kita lakukan SBG ya, biar anak tuh lebih fokus ya, bisa jadi konsentrasinya ya, konsentrasi. Apalagi kalau seandainya pelajaran siang hari ya, anak-anak pasti ngantuk ya, itu perlu SBG. karena kalau praktikum pas yang mengerjakan misalnya materi, yang lainnya kan lihat. Memang kalau kasih lagi yang KBD yang lain mengerjakan, misalnya 2 mengerjakan, 3 kita mengerjakan lalu hasilnya. Cuman kadang-kadang kan lama. Yang satu kelompok itu ada 4, yang satunya lagi dia ini seperti ada masa Bosan, itu pentingnya SBG ya. Kira-kira bisa nggak ibu ceritakan hal-hal yang ibu rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Hal yang memuaskan, peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, kemudian bisa melakukan dan hasilnya juga memuaskan, hasil praktiknya juga bisa sesuai dengan yang kemudian peserta didik juga aktif ya, beberapa aktif membutuhkan saya ditanya tentang kemudian ada juga yang mereka nggak mengerti Kalau boleh tahu ibu praktiknya ini apa nih, apa yang ibu yang saya praktikkan pembuatan pemilihan. pembuatan filter ya, kemarin izin ya ibu ya, saya memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang ibu lakukan. Pembelajaran yang ibu lakukan ini kan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, ada konten, ada proses, dan ada hasil, ada produknya. Nah, dari kemarin saya pantau evaluasi, ada beberapa nih
Saatnya jam kelima dimulai. yang perlu Ibu ingat adalah misalnya di dalam proses It's time to begin the fifth level. proses aja sih. Ada di konten aja mungkin kemarin tuh saya di konten Ibu ada Saatnya jam kelima dimulai. bagian yang bisa yang warna It's time to begin the fifth level. siapkan materinya. Saya tadi Ibu ada kendala di dalam teknika ya mati lampu. Saatnya jam kelima dimulai. Slideshow-nya itu nggak jalan juga. It's time to begin the fifth level. Saatnya jam kelima Kira-kira dimulai. apa yang akan Ibu tingkatkan dalam proses belajar yang sudah Ibu laksanakan? It's Sepertinya persiapannya ya Bu. Persiapannya juga materinya, kemudian anak-anaknya juga. Jadi berarti kalau materi anak-anak ini ya konten ya, konten pemahaman siswa Saya ya. sendiri juga. Oh iya perlu dipindah lagi ya. Oke, kira-kira saya rasa ini kita udah masuk di pertanyaan yang terakhir. Apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi dari awal dari pra observasi, dan hari ini pasca observasi, apa sih yang Ibu dapatkan manfaatnya? Saya lebih bisa mempersiapkan diri lagi sebelum mengajar. Kemudian ya, setelah itu mempersiapkan misalnya modul, apakah masih ada yang diperbaiki lagi. Ada evaluasinya ya. Terus saya juga melihat atau ada kekurangan dari bahan atau materi saya yang akan saya ajarkan, kita bisa tahu dulu sebelum kita belajar. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pertanyaan saya. Ibu boleh lagi kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Terima kasih Ibu.